Dan untuk yang pegang kamera itu namanya Kakak Catherine. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat toh? Sehat. Atau ada yang sakit? Tidak. Ada yang sakit? Sakit apa? Sudah pulang lagi? Belum. Kalau pulang ini sebentar makan, habis itu minum balik. Bagaimana kalian sudah lihat toh? Bagaimana perasaannya sudah lihat? Kemarin ujiannya bisa kerja? Bisa. Kalau kalian bisa kerja ujiannya, pasti hasilnya juga memuaskan. Baik tadi kami sama mahasiswi dan kebetulan kami punya teman laki-laki masih di jalan. Kami dari Universitas Paulus Kupeng, kami mahasiswa keperawatan. Ada yang tahu? Harus tahu loh. Mungkin nanti kalau sudah besar, kalau sudah tamat SMA, ada yang ingin jadi perawat atau kuliah di situ. Ada yang mau? Ada? Atau kamu mau kuliah di luar kota semua? Jadi adik-adik sekalian, kami datang ke sini untuk melakukan penyuluhan atau melakukan promosi kesehatan. Ini bertujuan supaya adik-adik tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kesehatan baik di sekolah maupun di rumah. Supaya setelah mendengarkan promosi kesehatan ini sebentar, adik-adik bisa tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kesehatan dan adik-adik bisa menjadi contoh di rumah. Bagaimana perilaku yang baik, bagaimana tindakan yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi seperti yang sudah kami siapkan, kita sama-sama lihat juga tema yang terangkat di sini, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Ada yang sudah tahu itu apa PHBS? Mungkin guru-guru di sini juga sudah mengajarkan tentang bagaimana caranya melakukan sesuatu atau perilaku supaya adik-adik sekalian juga bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi perilaku hidup sehat ini bagaimana kita punya tindakan, bagaimana adik-adik punya perilaku untuk meningkatkan derajat kesehatan adik-adik sekalian. Jadi apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat di sini kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap sehat. Jadi bagaimana kebiasaannya adik-adik baik di sekolah maupun di rumah, kegiatannya adik-adik untuk mencegah suatu penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap sehat. Jadi tindakannya adik-adik, bagaimana caranya adik-adik supaya tindakan tersebut dapat mencegah suatu penyakit, dapat membuat lingkungannya agar tetap bersih dan sehat, dan juga dengan perilaku tersebut adik-adik tentunya akan merasa nyaman dengan lingkungan yang bersih dan sehat.
Mengapa PHBS itu perlu? Jadi adik-adik, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting untuk kehidupan karena agar orang-orang dan lingkungan sekolah terlindungi dari ancaman penyakit dan menjadi bersih serta sehat. Mengapa perilaku hidup bersih itu sehat? Itu penting, sudah pasti agar kita semua yang ada di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, terlindungi dari ancaman penyakit. Karena jika kita membiarkan kita punya lingkungan itu kotor, banyak sampah atau tidak terurus, sudah pasti kuman-kuman akan berada di situ. Kuman-kuman akan berkembang biak dengan banyak sekali kita punya lingkungan, dan itu akan membuat kita banyak penyakit, banyak penyakit. Kita akan menjadi sakit karena bakteri-bakteri tersebut masuk dalam kita punya tubuh dan itu membuat kita sakit. Dan juga mengapa PHBS itu perlu dan sangat penting supaya kita punya lingkungan menjadi bersih, kita punya lingkungan menjadi sehat. Makanya perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting di kita punya kehidupan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, di masyarakat, khususnya lebih khusus itu di rumah, karena semuanya itu bermula dari rumah ya, baru ke sekolah, baru ke lingkungan masyarakat. Apa saja yang termasuk dalam PHBS? Mungkin adik-adik sudah tahu apa saja perilaku yang termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Tahu kan? Ada yang tahu kan? Belum. Baik. Yang pertama tadi yang termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini, salah satunya mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, air yang bersih yang mengalir, dan memakai sabun. Pasti ini kita semua sudah tahu ya. Waktu COVID juga pasti ada ini toh, kegiatan ini di sekolah toh, pasti ada yang guru suruh bawa hand masing-masing atau bawa hand sanitizer. Ada suruh kemarin enggak? Tidak ada sekolah yang siapkan. Jadi adik-adik, salah satu perilaku hidup bersih dan sehat ini salah satunya mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Jadi bukan kita ambil air atau pakai gayung, cuci tangan di gayung, pakai sabun, itu tidak. Kita pakai air bersih yang mengalir, air yang dari keran atau yang di luar yang pakai apa itu bersih tangan juga. Jadi percuma kalau misalnya kita cuci tangan pakai sabun tapi bukan air yang mengalir, pakai air yang pakai gayung juga. Percuma karena kuman-kuman dari kita punya tangan itu tetap saja di gayung. Kita pakai itu gayung, habis itu kita cuci tangan, masih saja ini kuman-kuman dari situ. Beda kalau misalnya kita cuci tangan pakai air bersih yang mengalir, itu kuman-kumannya langsung jatuh ke bawah toh, sudah tidak menempel lagi kita punya tangan. Jadi kalau kita mencuci tangan itu kita menggunakan air yang bersih dan mengalir. Yang kedua, kita mencuci tangan pakai sabun. Dan tujuannya di sini kalau kita mencuci tangan pakai sabun, ya cuma mati. Lanjut. Mencuci tangan dengan sabun dapat membersihkan kotoran dan lingkungan. Dan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir akan membuang kotoran dan lingkungan mendekati tangan. Baik, kapan waktu yang tepat untuk melakukan cuci tangan pakai sabun? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Adik-adik biasa toh kalau misalnya sebelum makan cuci tangan. Biasa. Jadi sangat penting sekali untuk mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Supaya kalau kita habis bermain, usahakan adik-adik sekalian harus mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Kenapa? Kalau kita sudah main, kalau kita pulang main, sudah pastikan kuman yang ada di tangan itu menempel semua kuman-kuman, bakteri yang ada di tangan. Habis itu kalau mau makan, kita harus cuci tangan pakai sabun. Karena kalau adik-adik sekalian kita cuci tangan sebelum makan itu
otomatis bakterinya masuk ke dalam tubuh. Adik-adik pulang main, tidak cuci tangan, langsung saja pegang nasi, pegang lauk ikan atau apa, habis itu taruh di mulut makan. Yang pasti bakteri tadi kuman-kumannya berkembang di hati adik-adik itu. Dan itu yang membuat adik-adik sakit. Habis itu kita harus adik-adik atau teman-teman sekalian cuci tangan setelah bermain atau berolahraga. Kalau adik-adik kan tidak sama di lapangan toh, tidak sama di sini, yang pasti banyak bakteri dari luar. Habis itu pulang main langsung saja tidak cuci tangan, masuk ke dalam rumah, pegang adik-adik punya adik juga di rumah dengan nama, dengan kondisi tangan yang tidak yang rumah. Habis itu waktu yang tepat untuk mencuci tangan juga setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau adik-adik pulang WC itu adik-adik wajib cuci tangan. Atau ada yang tidak cuci tangan setelah WC kah? Pasti ada. Baik laki-laki maupun perempuan, khusus siapnya adik-adik perempuan. Kalau habis WC itu harus wajib cuci tangan kalau habis WC. Habis itu setelah pungut dan buang sampah, sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwa di sampah itu banyak sekali kuman. Jadi kalau adik-adik sudah pungut atau buang sampah, biasa kalau di sini sebelum kegiatan belajar mengajar kalau lagi itu pasti ujungnya sudah sama dong. Setelah itu setelah pungut dan buang sampah sebelum masuk ke dalam kelas, kalian harus cuci tangan karena tidak sadar nanti kalau kalian tidak cuci tangan setelah istirahat, setelah kegiatan belajar mengajarnya sudah selesai, kalian istirahat dan banyak jajan di kantin toh. Habis itu kamu jajan tidak cuci tangan setelah pungut sampah tadi, kalian makan setelah itu jajan. Dan itu akan membuat kalian banyak penyakit karena bakteri-bakterinya tadi masuk ke dalam kalian punya perut. Habis itu setelah menyentuh hewan, ada yang punya hewan peliharaan, kucing, anjing, babi, apa. Nah, untuk saya punya adik-adik yang ada hewan peliharaan, kucing atau anjing. Kalau kalian habis pegang itu hewan atau apa itulah kucing atau anjing itu, kan harus cuci tangannya pakai sabun supaya kuman-kuman atau bakteri dari itu hewan itu tidak menempel di kamu punya tangan. Oke adik-adik, ada yang di sini ada yang sudah tahu langkah-langkah mencuci tangan? Ada. Siapa yang sudah tahu? Siapa yang tahu? Kalian sudah kelas 6 toh? Kalau sudah kelas 6 itu harus punya mental, harus berani untuk berdiri di depan, harus berani untuk menjadi contoh yang baik untuk teman. Karena kamu baru SMP sudah. Kalau sudah di tingkat SMP, tingkat keberanian juga harus makin meningkat. Karena beda sudah dengan SD atau SMP sudah harus makin berani, harus makin menunjukkan kamu punya kemampuan, harus mental juga. Siapa yang sudah tahu langkah-langkah mencuci tangan? Saya tanya dulu, langkah-langkah mencuci tangan ini ada berapa langkah? Ada? Siapa yang ada berapa? Ada 6 langkah. Ada yang bisa praktekkan di depan? Bisa. Ada? Iya tahu. Baik adik-adik. Jadi langkah-langkah mencuci tangan itu ada 6 tahap. Yang pertama, kita gosok di telapak tangan ini. Yang kedua di punggung tangan. Yang ketiga di sela jari. Yang keempat cuci tangannya. Yang kelima di ibu jari.
Gantian. Kalau sudah yang sebelah kiri, gantian sebelah kiri. Sudah bisa? Sudah bisa. Sekali lagi. Perhatikan sekali lagi. Yang pertama tadi di mana? Yang kedua, jangan lupa di punggung. Yang ketiga, di selah. Yang keempat, saling sekarang. Yang kelima, di ibu jari. Yang keenam, sudah tahu dong? Sudah tahu dalam sidang yang sudah dong? Jadi pulang rumah langsung praktek ya. Ada yang mau praktek di depan? Ada yang mau ke depan? Katanya tadi sudah bisa. Sudah senang toh, jadi berani toh. Harus berani. Ayo, Betul yang bisa ayo, orang ayo. Maju sudah, maju dilihat posisinya. Ya, kalau kamu salah, kalau kamu tidak benar juga kan tidak salah, kan tidak pukul atau tidak mana. Ya, kita perhatikan yang penting ya. Berarti usahakan praktikkan cara kita hanya baik benar. Mulai sudah penting. Yang pertama, Yang kedua, yang kelima, yang keenam, mari kita bentar. Baik, adik-adik, itu tadi cara di tangan. Dengan saya yakin adik-adik sekalian sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Dan jangan lupa untuk mempraktikkan di rumah ya. Ini tadi kapan waktu untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan, setelah bermain atau berolahraga, setelah adik-adik membuang air kecil atau air besar, setelah adik-adik berusaha, dan juga setelah adik-adik dan itu perilaku hidup bersih dan sehat juga, dan di luar sekolah yang sehat. Itu ada kan di? Ada kan tidak? Ada. Jadi adik-adik perilaku hidup sehat yang bersih juga itu salah satunya jajan di luar sekolah yang sehat, di mana adik-adik sekalian makan makanan yang bergizi seimbang agar tidak mudah terserang penyakit. Kalau adik-adik makan yang sembarang sejak makan seribu, makan cilok yang banyak berwarnanya, makan minum ale-ale, ala lumpur, itu berbahaya untuk kesehatan. Kenapa? Di cilok itu banyak jatuhan atau sausnya. Habis itu kita juga tidak tahu cara pengolahannya. Habis itu di ale-ale juga, ale-ale itu. Kalau kamu sering sekali minum, kamu akan menjadi radang kami yang tenggorokan. Jadi saya harap untuk adik-adik sekalian jangan jajan yang sembarang ya. Kalau ada uang sebelum datang sekolah atau pulang sekolah beli roti, beli air, itu sudah buat adik-adik kenyang. Jangan makan yang sembarang, jangan makan yang seribu, jangan makan yang seribu dengan ale-ale atau makan cilok. Lanjut itu perilaku yang ketiga itu perilaku tidak sehat juga, buang sampah pada tempatnya. Jadi saya rasa di sekolah juga guru juga sudah menekankan sudah ajar ke adik-adik juga bagaimana kalau
lihat sampah di jalan, kita harus buang pada tempatnya. Kita boleh buang sembarang toh. Jadi untuk sampah ini kita punya lingkungan ini banyak sekali sampai karena juga kita punya perilaku, kita punya kesadaran akan sampah juga ini sangat menurun karena kita semua juga ini kita punya perilaku tidak menyukai karena kadang juga kita sadar kita buang sampah di sembarang tempat kadang kita sadar kalau lingkungan itu harus bersih dan sehat kadang kita harus buang di tempat sampah tapi ada kalanya kita buang saja di sembarang tempat. So adik-adik sering buang sampah di sembarang tempat kah? Sering? Mungkin mereka di sekolah saja yang tidak buang sampah sembarangan. Tapi pulang sekolah kita makannya buang sampah. Jadi adik-adik penting sekali buang sampah di tempatnya supaya tidak lingkungannya tidak kotor, tidak banyak bakteri dan juga adik-adik tahu bahayanya jika buang sampah di sembarang tempat. Saya sedang ada di materi juga bahaya membuang sampah di sembarang tempat selain menyebabkan lingkungan kotor atau lingkungan bisa tumbuh banyak bakteri dan kuman. Dan yang terakhir rajin menggosok gigi. Adik-adik sebelum datang sekolah mandi atau tidak? Mandi. Ada yang tidak mandi? Ada yang hanya mandi dusta? Pasti ada yang cuci muka. Cuci muka atau cuci batang hidung sudah. Hanya cuci dia punya batang hidung. Habis itu lap-lap dia punya jahe-jahe. Habis itu datang sudah ambil ganti seragam, ambil buku, datang sekolah. Ada yang tidak sikat gigi lagi kak? Ada? Tidak boleh. Adik-adik sebelum datang sekolah itu kalian wajib setiap pagi harus mandi supaya di sekolah di kelas itu adik-adik semangat dengan pelajaran dari guru supaya adik-adik juga pede main dengan teman-teman supaya tidak merasa kamu punya badan itu bau. Jadi adik-adik penting sekali menggosok gigi itu di pagi hari sebelum kamu datang sekolah. Dan untuk menggosok gigi ini wajib hukumnya 2 kali sehari. Sebelum kamu memulai kegiatan atau sebelum kamu sekolah dan juga sebelum tidur. Pada malam hari sebelum tidur adik-adik wajib menggosok gigi. Atau ada yang tidak menggosok gigi kalau malam kak? Pasti banyak tidur sudah. Dan kalau habis makan tidur sudah. Tidak ada yang menggosok gigi. Betul atau tidak? Tuh, tidak ada yang menggosok gigi loh. Baik adik-adik. Jadi sekian untuk materi berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat kami. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan perilaku atau tindakan yang wajib kalian lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi perilaku hidup bersih ini sangat sehat untuk diterapkan dalam lingkungan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dan untuk perilaku juga kalian harus menerapkan PKJ, kalian harus mempraktikannya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi adik-adik bagaimana? Kalian mengerti toh? Sudah paham? Ya. Dan kakak-kakak harap ini menjadi ilmu tambahan untuk kalian supaya kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kakak-kakak harap kalian bisa mengerti dengan apa yang kakak-kakak jelaskan ini. Ada yang tidak mengerti kan? Sudah mengerti? Baik, ada mungkin dari adik-adik kalian ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau adik-adik tidak mengerti tadi apa yang saya jelaskan?
bertanya, saya yang bertanya. Saya yang bertanya ya. Jadi kakak tadi sudah menjelaskan bagaimana perilaku hidup bersih sehat. Coba adik-adik sekalian sebutkan apa saja perilaku hidup bersih dan sehat. Angkat tangan. Kalau yang tahu sebentar berarti dia yang sudah menjelaskan atau penjelasan yang baik, dia sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya sudah, siapa? Adik, siapa namanya? Grace. Sama kakak Grace. Amin. Apa? Oke, siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Ya, mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Kakak Din. Ya, sama. Tadi itu ada 5 perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah 2 yang dijawab, lagi 3. Apa lagi? Ayo. Jangan dulu. Apa? Menggosok gigi. Habis itu lagi apa lagi? Ada lagi satu. Jadi teman adik-adik sekalian, perilaku hidup bersih dan sehat itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, pakai sabun. Habis itu kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah kita pegang hewan, sebelum kita BAB, BAK. Jadi itu sangat pentingnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik karena adik-adik sekalian sudah mendengarkan kami, saya harap untuk ini materi, untuk ini informasi, semoga adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Semoga ini bermanfaat untuk kesehatannya adik-adik sekalian. Jadi itu saja dari saya. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Dan sehat ya. Ada yang masih ingat tentu tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang lupa? Kalau terlalu banyak makan dikit, masako. Jadi adik-adik perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Sudah ada beberapa tadi yang sudah dipaparkan tentang bagaimana caranya kita untuk mencegah kuman atau penyakit supaya tidak tertempel pada kita ya. Terus adik-adik juga harus mengonsumsi jajan yang sehat tadi supaya tidak sakit perut. Karena sekarang saya rasa kan sudah musim mangga ya. Kalau sudah musim mangga itu sudah ada yang sudah mau bicara. Terima kasih yo. Habis itu belinya nggak masako supaya itu dihindari ya adik-adik ya. Karena kalau kamu makan tadi pakai masako itu akan mengakibatkan sakit perut. Baik adik-adik, mungkin ada pertanyaan tadi. Kakak evaluasi lagi. Ada yang ingin bertanya? Tidak bosan mendengarkan kamu lagi, kamu cuci tangan bersama di dalam kelas ini. Ada apa? Boleh. Siapa?
Dikasih dia apa? Dikasih dia apa? Kasih si anak kalian tidak bisa tahu apa lagi. Ada game yang lain kan supaya kamu tidak rasa bosan. Game apa kan? Selain game yang di luar, kamu mau? Ada yang menyanyi kan? Atau Davi mau nyanyi? Davi? Biasanya ada anak perempuan yang bisa baca puisi. Ada anak perempuan juga yang suaranya bagus. Ada yang menyanyi, katanya yang menyanyi. Masa? Ikut teman-teman. Atau nyanyi rame-rame sudah. Katanya kalau biasa Sudah nyanyi rame-rame sudah kalau mereka ini. Pantul, ada yang mau pantul. Bisa juga kakak-kakak yang ini. Yang mana? Kesetuju sudah. Supaya orang yang disuka nanti tidak diambil orang lagi.
tidak? Biasa, mulai sudah. 1, 2, 3. Besar ikan yang dari besar oleh seribu. Dia juga pada yang besar jadinya. Baik adik-adik, itu tadi sedikit intermezzo namanya atau selingan. Oke, baik adik-adik, sekian tadi materi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak ya karena kalian mau menonton kami tadi. Kalau gitu, kita langsung kelas break. Marilah kita siapkan diri dan izinkan saya membaca doa secara baik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena segala kegiatan kami hari ini dapat selesai. Dan semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berguna untuk adik-adik kami dan masyarakat. Dan sekarang kami ingin pulang menjadi kami dalam perjalanan pulang ke Tuhan. Kiranya kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama mereka yang kami puji Tuhan hari ini esok. Amin.